Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aneta Lavinia Kurniawan dengan NIM 3122022-063. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan salah satu topik dari manajemen jasa, yaitu Complaint Handling and Service Recovery. Pas kita mau melakukan suatu konsumsi dari produk, barang, ataupun jasa, seringkali kita punya standar tertentu kan, misalnya standarnya sekian. Nah, itu tuh kita bisa merasakan kepuasan kalau misalnya standarnya memenuhi ataupun di atas, dan juga kita bisa merasa tidak puas kalau misalnya di bawah dari standar yang kita tetapkan gitu kan. Nah, ketidakpuasan pelanggan itu bisa disebabkan yang namanya service failure. Service failure ini punya 3 respon dari pelanggannya. Yang pertama, dia bisa mengambil yang namanya public action. Public action ini, kalau misalnya si pelanggan itu mengeluhnya misalnya ke pihak ketiga, kayak misalnya lembaga konsumen, ataupun juga dia bisa mengambil yang kedua itu tindakan jalur hukum gitu. Misalnya dia gak puas atau kayak merasakan dirugikan gitu, merasa dirugikan banget gitu dengan adanya si layanan yang service failure ini. Ataupun dia bisa langsung ketika itu dia bisa langsung menyampaikan komplain ataupun feedbacknya ke si brandnya ataupun si perusahaannya langsung aja. Jadi kayak ya udah langsung saya sampaikan ke misalnya si customer service-nya gitu. Terus yang kedua adalah namanya private action. Private action ini si pelanggannya bisa mengambil keputusan dua sebagai berikut ini. Misalnya kita habis dari salon gitu ya, terus misalnya layanan yang dia berikan tuh kurang, atau kayak misalnya karyawannya tuh gak ramah banget, dia gak sopan gitu. Terus aksi yang kita bisa berikan itu ada dua untuk di si private action ini. Pertama, kita bisa nextnya nggak akan lagi menggunakan si salon tersebut. Atau mungkin kedua, jadi misalnya kedua ini kayak misalnya ada teman atau kayak saudara atau sahabat kita yang nanya, potong rambut yang oke di mana ya gitu ya. Nah, kita bakal ngasih rekomendasi, ya pasti bukan salon yang tadi kita gak puas itu kan. Kayak kita pasti bakal mungkin bilang, jangan di salon itu, tadi kita ke situ gak banget deh, gak suka deh itu. Kayak udah jelek potongannya, terus karyawannya juga gak ramah, misalnya kayak gitu. Itu kan akhirnya berdampak juga pada suatu word of mouth yang efeknya negatif. Nah, yang ketiga ini adalah no action. No action ini jadi ya udah pelanggan gak komplain, gak berkoar-koaran kayak gimana banget, gak memberikan feedback, kritik, saran, masukan, jadi kayak ya udah aja gitu, lewat aja. Ketidakpuasan yang dirasakan ya sudah gitu. Terus selanjutnya, kenapa sih pelanggan itu mau sampai komplain? Yang pertama itu dia bisa dengan alasan ingin mendapatkan ganti rugi, karena dia merasakan bahwa apa yang dia sudah keluarkan, biaya yang sudah dia keluarkan itu tidak sebanding dengan harapan yang dia atau kayak servis yang dia terima, jadi dia mau komplain dong. Kayak gue gak puas nih gitu, aku gak puas nih terhadap pelayanan yang kamu berikan, padahal aku udah bayar sekian loh, masa aku cuma dapat ini, bahkan mungkin misalnya kayak masa aku dijutekin gitu. Jadi misalnya ganti rugi ini bisa berupa lewat misalnya voucher ataupun diskon, ataupun layanannya diberikan kembali tapi dengan yang tentunya jelas lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus kedua itu alasannya adalah meluapkan emosi. Jadi pelanggan gak berharap dapat ganti rugi, cuma aja karena tadi misalnya udah dijutekin gitu ya, tadi udah dijutekin atau kayak layanannya jelek banget gitu, sampai marah gitu loh, kayak ya udah nih, pokoknya tadi tuh aku tuh gak suka banget gitu, di kayak gini-gini tuh kenapa sih kalian kenapa sih harus kayak gini gitu. Jadi kayak komplain yang diberikan itu hanya untuk sekedar meluapkan emosi yang dia terima atas ketidakpuasan tersebut gitu. Yang ketiga, ini menurut aku yang paling positif, itu adalah membantu meningkatkan layanannya. Ini positif bagi si brandnya juga dan bagi pelanggannya juga. Kenapa? Karena efeknya tuh dan niatnya tuh positif untuk meningkatkan layanan. Jadi si pemberi layanannya ini nanti nextnya bisa meningkatkan kan, kayak dari feedback yang dikasih konsumen, misalnya kayak oh iya tadi harusnya tuh nggak gini, aku sih merasakan tadi kayaknya aku pas menggunakan jasa ini kayak itu kurang sih, mungkin bisa ditambahin ini gitu. Itu kan akan memperbaiki ya di selanjutnya. Terus keempat adalah alasan dimana dia nggak mau orang lain tuh nextnya mengalami hal yang serupa dengan dia gitu. Kayak ketidakpuasan ini ya udah aku aja yang ngerasain, biar orang lain tuh nextnya gak akan merasakan kerugian yang aku rasakan gitu kurang lebih. Nah selanjutnya, mungkin dari tadi kan kita udah bahas kayak dampak dari service failure, terus berefek pada si komplainnya pelanggan. Itu tuh kok kayaknya ribet banget ya, kok kayaknya dari sisi perusahaan kok kayaknya susah banget ya, jadi kayak ribet aja gitu. Nah tapi ternyata dampak dari service recovery terhadap loyalitas pelanggan itu ada loh. Apa aja sih dampaknya? Jadi gimana sih dampaknya? Jadi kalau misalnya keluhan dari pelanggan atau kayak masukan, feedback itu diterima dengan baik oleh si perusahaannya, maka si pelanggan ini kemungkinan bakal merasakan puas atau mungkin lebih puas dari sebelumnya. Jadi misalnya dia meskipun awalnya merasakan ketidakpuasan terhadap layanan, tapi nextnya mungkin dia bakal mikir kayak, oh tapi dia menanggapi komplain aku dengan baik loh, oh ramah juga loh, nextnya boleh lagi dia dicoba mungkin yang tadi kebetulan aja atau gimana gitu. Jadi nextnya dia bakal tetap mau mencoba gitu, mencoba melakukan pembelian ulang lagi, dia tetap oke.
Nah, jadi ketika masalah atau komplain itu ditangani dengan baik, dengan cepat, maka pelanggan kemungkinan memiliki keinginan tinggi untuk melakukan pembelian ulang. Sehingga hal ini bisa mengubah pengalaman pelanggan yang awalnya kayak negatif, kurang puas, tapi bisa menjadi puas, bahkan meningkatkan loyalitas dari si pelanggan. Semangat semuanya, terima kasih ya.